Halo anak-anak, selamat pagi, semangat pagi, pagi, merdeka belajar. Ya, jumpa lagi bersama Pak Edi, tapi bukan di dalam kelas ya. Kita belajar PPKN secara online di rumah. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatannya dengan pola hidup sehat. Oke, sebelum itu anak-anak yang belum masuk Google Classroom ya, nanti Pak Guru akan kasih linknya dan kode kelasnya ya. Yang sudah masuk, anak-anak yang sudah masuk di Google Classroom, cari menu Classwork ya. Nah, di sana Pak Guru akan kasih materi-materi PPKN yang nanti Pak Edi akan upload. Nah, pada video kali ini Pak Edi akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu sub materi 2 tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Guru mau tanya dulu ya. Pak Edi mau tanya dulu pada kalian, masih ingat materi kita sebelumnya, materi yang kita sudah pelajari? Materi yang kita sudah pelajari yang pertama yaitu peran pemuda dalam organisasi kepemudaan pada tahun 1900-an. Ya. Yang pertama ada Trikoro Darmo atau cikal bakal dari terbentuknya Jong Java. Ya. Jong itu artinya pemuda dan Jawa itu artinya wilayah atau daerah. Jadi Jong Java itu artinya pemuda Jawa ya, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua ada Jong Sumatera, pemuda Sumatera. Yang ketiga ada Jong Ambon. Yang keempat ada Jong Batak. Yang kelima ada Jong Cirebes. Terus yang di Bali ada namanya Sekar Jepun ya. Nah, itu organisasi kepemudaan pada tahun 1900-an yang kita ketahui masih bersifat kedaerahan ya, masih berlatarkan suku, agama, dan ras, dan masih punya latar belakang yang lain. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatarkan suku dan kedaerahan itu adalah Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang gencar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia, sehingga lahir Kongres Pemuda yang pertama dan Kongres Pemuda yang kedua ya. Kongres Pemuda yang pertama itu terjadi pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 ya, yang diketuai oleh Muhammad Tambrani. Kongres yang kedua itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, pada kongres yang kedua ini lahirlah teks Sumpah Pemuda ya. Masih ingat isi teks Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang diterapkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada tanggal 28 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Arti dan makna itu kita bahas yang pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ya, tanah air Indonesia ini maksudnya seluruh wilayah Indonesia, entah itu daratan maupun lautan, dari Sabang sampai Merauke, itu adalah wilayah Indonesia. Dan wilayah Indonesia yang luas ini itu nomor 7 di dunia, ya, di bawah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, Australia, dan kita yang nomor 7. Ya, kita yang nomor 7 wilayah terluas di dunia. Nah, itu suatu kebanggaan untuk kita semuanya sebagai warga Indonesia. Nah, Indonesia ini juga dikenal sebagai Jamrut Khatulistiwa. Jamrut Khatulistiwa ini artinya permata hijau. Ya, kalau kita lihat dari angkasa, pulau-pulau di Indonesia ini terlihat nampak hijau. Itu karena kita memiliki hutan yang luas, pohon yang hijau. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita menjaga pohon kita tetap hijau? Itu berada di tangan kita. Ya, kita harus tetap menjaga pohon kita dan menjaga hutan kita agar tidak ada penebangan liar. Arti dan makna Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Artinya di sini adalah pengakuan kita sebagai satu bangsa itu melalui paham kebangsaan. Nah, paham kebangsaan ini muncul ketika kita belajar sejarah yang panjang. Ya, belajar sejarah yang panjang berarti kita memiliki perasaan yang senasib. Senasib dalam artian kita dijajah oleh negara asing yang sama, dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya dijajah oleh bangsa asing. Begitu pula kita berjuang sampai pintu gerbang kemerdekaan pertanggal 17 Agustus 1945. Itu juga kita rasakan, dan itu adalah perang pemuda, pemudi Indonesia, serta juga golongan 2. Nah, pengakuan sebagai satu bangsa ini ditegaskan atau dideklarasikan melalui Sumpah Pemuda pada Kongres yang kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Arti dan makna Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda itu sudah dipertegas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang sampai sekarang ini adalah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi, diperjuangkan, dan memberikan semangat para pemuda untuk bersatu, berjuang, meraih
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, para pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus menghargai bahasa Indonesia. Kita harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Jadi itu pun pentingnya. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada intinya Pedi ingin jelaskan bahwa arti dan makna yang sesungguhnya itu adalah bagaimana caranya kita mencintai negara Indonesia ini dengan sepenuh hati, ya, memberikan penekanan bagaimana kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, ya. Memberikan penekanan bahwa kita mencintai Indonesia ini dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, pemersatu negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, mengutip pidatonya Bapak Insinyur Soekarno, dia mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari atas. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pidato Bapak Insinyur Soekarno pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1966. Sekian dan terima kasih. Materi selengkapnya bisa kalian tonton berikut ini. Bagaimana? Sudah paham untuk materi hari ini? Kalau sudah, coba kalian buka dulu aplikasi Google Classroom, ya. Di sini. Terus coba kalian cari menu Classwork, ya. Nanti di sini Pak Guru akan kasih kalian beberapa pertanyaan. Coba dijawab di rumah, ya. Sekian dulu untuk materi hari ini.
Ingat belajar di rumah, jaga kesehatannya dengan pola hidup sehat. Ya. Selamat pagi.